A few moments later. Permisi Bu. Ya silakan duduk. Ibu loh sudah dari tadi nungguin kamu. Ya Bu. Oke, terima kasih ya sudah datang hari ini untuk menemui Ibu di ruang konseling. Iya Bu. Gimana kabarnya hari ini Mulia? Baik sih, cuma agak gugup saja. Nggak apa-apa, santai aja. Di sini kita akan ngobrol santai aja kok. Iya Bu. Tadi sebelum kesini pelajaran apa? Tadi pelajaran matematika Ibu. Pelajaran matematika ya. Gimana tadi pelajarannya, seru nggak? Lumayan sih Bu, seru. Oke, tadi yang ngajar Ibu siapa? Tadi diajar sama Bu Ari. Gimana Bu Ari ngajarnya? Enak juga, kalau diajar lumayan ngerti. Oke, santai aja ya di sini. Dia nggak perlu gugup nih kayak katanya Mulia tadi. Kita di sini bakal ngobrol santai kayak Mulia ngobrol sama teman Mulia aja. Anggap Ibu ini sebagai temannya Mulia. Baik. Tadi sebelum kesini Mulia bertanya-tanya nggak sih sama diri Mulia? Kenapa dipanggil ke guru BK gitu? Tahu nggak alasannya? Nah, terkait itu saya belum tahu alasannya kenapa saya dipanggil ke ruangan Ibu, dan tentunya saya berpikir juga kenapa ya saya dipanggil, dan takut juga sebenarnya ke sini Bu. Oke, nggak perlu takut kok ke sini. Di sini Ibu itu sebagai guru BK-nya Mulia, sama seperti guru-guru yang lain, memastikan bahwa setiap murid bisa belajar dengan nyaman dan juga aman. Salah satunya Mulia sendiri. Nah, di sini selain itu tugas Ibu sebagai guru BK adalah bisa menjadi temannya Mulia untuk bercerita. Kalau misalnya ada hal-hal yang membuat Mulia merasa kurang nyaman, membuat Mulia merasa kurang aman rasanya di kelas. Nah, sebelum itu Ibu mendapatkan laporan dari wali kelas, Mulia, dan juga beberapa guru lain bahwa Mulia di kelas cenderung pendiam dan juga jarang sekali untuk aktif di kelas saat sesi diskusi. Apakah betul seperti itu? Benar sih Bu, saya merasa juga kalau saya kurang aktif saat berdiskusi dan cenderung saya pendiam juga. Oke, berarti Mulia memang betul ya yang dikatakan oleh guru-guru Mulia bahwa Mulia cenderung tidak aktif di kelas. Iya benar itu karena Mulia ada hal yang mungkin dia merasa kurang nyaman kan, apa karena memang Mulia anaknya pendiam sehingga Mulia ya udah deh aku diem aja, aku malu gitu. Sebenarnya saya nggak seperti itu sih Bu, cuma mungkin saya kurang percaya dengan lingkungan di kelas saya, jadi saya untuk diam saja. Baik, sebelum itu Ibu mau tanya, Mulia pernah melakukan sesi konseling sebelumnya atau ini pertama kali ke ruang BK? Tentunya ini yang pertama kali Bu, saya belum pernah melakukan sesi konseling. Jadi konseling itu tidak semenakutkan itu ya, jadi Ibu tidak akan memberikan hukuman kepada Mulia karena Mulia di sini tidak salah, betul? Betul. Nah, oke. Jadi di sini Ibu mengajak Mulia untuk bicara santai aja. Di sini Ibu itu akan mungkin menanyakan beberapa hal terkait kenapa sih Mulia diem di kelas, kenapa sih Mulia memilih untuk tidak aktif di kelas seperti itu. Jadi sesi konseling itu merupakan proses pemberian bantuan dari konselor, di mana konselornya hari ini yaitu Ibu sebagai guru BK, dan juga kepada konseling, di mana konselingnya itu adalah siswa. Nah, hari ini kebetulan siswanya adalah Mulia sebagai konselingnya Ibu untuk melakukan sesi konseling, di mana tujuannya itu untuk membantu mencari solusi bersama antara konselor dan konseli untuk solusi dalam permasalahan yang Mulia hadapi. Nah, tentunya di sini ada asas-asas yang perlu Ibu terapkan, yaitu asas kerahasiaan, di mana Mulia cerita yang Mulia ungkapkan hari ini
akan ibu simpan, tidak ibu ceritakan bahkan kepada guru, kecuali nantinya memang membutuhkan bantuan dari guru lain. Dan itu pun ibu harus mendapatkan persetujuan dari Mulia sendiri. Baik. Oke, yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan itu adalah asas dimana ibu tidak boleh memaksa Mulia harus menjawab semua pertanyaan yang ibu berikan. Jadi Mulia kalau nantinya selama proses konseling kita ada hal-hal atau ada pertanyaan yang membuat Mulia merasa kurang nyaman, Mulia bisa sampaikan kepada ibu. Baik. Oke. Dan ibu juga tidak boleh memaksa Mulia untuk mengikuti sesi konseling ini. Jadi ibu mau bertanya dan memastikan terlebih dahulu apakah Mulia bersedia jika hari ini Mulia melakukan sesi konseling bersama ibu. Mungkin tentunya saya bersedia. Oke, terima kasih ya Mulia. Iya, Ibu. Tapi sebelum itu kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu agar sesi konseling kita hari ini berjalan dengan lancar dan juga nyaman. Berdoa bisa dimulai. Berdoa bisa dicukupkan. Nah, sebelum itu kita sepakati dulu ya bahwa konseling kita hari ini akan berjalan selama 1 kali 45 menit, di mana Mulia bebas untuk bercerita apa saja yang Mulia rasakan kepada ibu, dan ibu tentunya akan menjamin kerahasiaan dari cerita Mulia. Di sini ibu akan menjadi pendengar yang baik untuk Mulia, tidak akan ibu hakimi setiap cerita yang Mulia sampaikan. Baik, Ibu. Jika nantinya terdapat hal-hal yang harus kita bicarakan, kita akan melakukan sesi konseling lanjutan, yaitu di pertemuan selanjutnya. Apakah Mulia bersedia? Bersedia. Baik. Nah, tadi kan di awal Mulia sampaikan bahwa Mulia seringkali merasa takut di kelas, merasa tidak percaya diri, dan merasa takut ketika menyampaikan pendapat, sehingga cenderung memilih untuk tidak aktif di kelas. Nah, boleh Ibu tahu apa yang membuat Mulia merasa seperti itu? Mungkin karena saya takut untuk menyampaikan pendapat itu, tentunya dalam pikiran saya nanti ditertawakan oleh teman-teman nantinya. Takut nanti jawaban saya itu kurang maksimal untuk menyampaikan pendapat di kelas. Berarti Mulia takut kalau nantinya pendapat yang Mulia sampaikan itu tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman di kelas, begitu ya? Iya. Oke, tidak apa-apa, bahwa perlu Mulia ketahui kita di sini akan berbicara santai aja. Jadi Mulia santai aja, nggak usah tegang, nggak usah gugup kita. Iya. Mungkin sebelum itu ada pengalaman yang membuat Mulia takut nih, pernah ditertawakan gitu, sehingga Mulia merasa mending aku nggak usah ngomong lah gitu. Dulunya pernah Ibu, waktu saya di kelas waktu saya SMP, saya pernah mengalami pembulian atau perundungan. Jadi dari hal tersebut saya takut untuk menyampaikan pendapat apapun yang perlu saya takut. Nanti saya takut nanti dibully lagi begitu, Bu. Berarti pengalaman di masa lalu saat SMP itu masih Mulia ingat sampai hari ini, dan itu membuat Mulia merasa takut, dan Mulia masih terjebak nih di zona nyaman bahwa aku lebih memilih untuk diam daripada aku harus merasakan hal yang sama, gitu ya. Iya. Oke, ibu paham sekali perasaan Mulia bahwa menjadi korban bully itu memang tidak mudah dan sangat tidak menyenangkan. Tapi hari ini kita bersama akan mencoba untuk melakukan teknik sederhana, itu teknik assertive training. Dia tahu nggak assertive training itu kira-kira apa sih? Belum tahu, Bu. Mungkin menarik nih saya dengar. Oke, jadi assertive training itu merupakan cara bagaimana kita menyampaikan perasaan, atau bagaimana sih Mulia menyampaikan pendapat Mulia secara sopan, secara baik, secara jujur di kelas, tapi tentunya dengan tegas dan tidak memberontak. Oke,
Baik, Bu. Oke. Kita mulai dari beberapa teknik sederhananya dulu. Langkah-langkah sederhana dari teknik assertive writing ini. Yang pertama, mungkin ketika nantinya Mulia di kelas nih. Nah, guru menyampaikan pertanyaan, kira-kira apa sih yang mau Mulia lakukan? Tentunya saya mengangkat tangan sebelum menyampaikan pendapat saya. Oke, sekarang kita coba hal tersebut ya. Misalkan ibu mengajar di kelas kuliah dan ibu bertanya, kira-kira apa sih yang menyebabkan seseorang bisa melakukan tindakan kriminalitas? Saya ingin menyampaikan pendapat saya bahwa seseorang itu melakukan suatu tindakan kriminalitas bisa disebabkan oleh faktor lingkungan dan mungkin faktor pribadinya juga. Oke, bagus sekali. Nah, itu merupakan salah satu cara yang bisa Mulia lakukan ketika sesi diskusi di kelas. Oke, sekarang ibu mau dengar sekali lagi, tetapi dengan cara Mulia menatap ibu sebagai lawan bicara Mulia. Oke? Baik, Bu. Kira-kira apa sih yang menyebabkan seseorang itu bisa melakukan tindakan kriminalitas? Baik, Ibu. Saya ingin menyampaikan pendapat saya bahwa seseorang bisa melakukan tindakan kriminalitas itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor lingkungan dan faktor pribadi jika menurut saya. Oke, bagus sekali. Dan itu suaranya Mulia udah lebih jelas dari tadi ya. Dan yang terakhir, mungkin kita bisa menerapkan satu teknik lagi atau satu langkah lagi dari teknik assertive writing ini, yaitu kita coba di situasi lain. Misalkan, kan tadi ibu mencoba untuk ketika Mulia berani berpendapat. Nah, sekarang situasinya ketika Mulia sudah berpendapat, ada teman yang memotong pembicaraan Mulia. Apa yang biasanya Mulia lakukan? Mungkin saya akan terdiam terlebih dahulu dan merasa kesal juga jika pembicaraan saya itu dipotong. Oke, berarti Mulia lebih memilih untuk diam ya. Iya. Oke, itu memang hal yang wajar sekali dilakukan oleh ibu, bahkan ibu sendiri kadang melakukan hal tersebut agar tidak langsung meledak. Nah, tapi dalam hal ini coba kita ganti hal tersebut dengan melakukan yang namanya memotong pembicaraan tersebut dengan cara yang sopan. Caranya adalah mungkin Mulia bisa menyampaikan kepada teman yang memotong pembicaraan tersebut dengan kalimat, sebentar ya, aku masih menjawab pertanyaan. Baik. Bisa Mulia contohkan? Sebentar ya, saya masih menjawab pertanyaan. Oke, bagus sekali. Itu sudah bagus. Tapi Mulia bisa mencoba dengan lebih tegas lagi, sehingga teman-teman paham bahwa sekarang Mulia sedang berbicara dan nantinya akan memberikan kesempatan itu ketika Mulia sudah selesai. Sekarang bisa coba dengan lebih tegas lagi. Baik. Sebentar ya, saya belum selesai untuk menyampaikan jawaban. Oke, bagus sekali. Suaranya udah lebih tegas dan juga lebih jelas. Nah, itu merupakan langkah-langkah yang bisa Mulia coba nantinya ketika diskusi di kelas. Jadi Mulia tidak perlu merasa takut ketika menyampaikan pendapat. Mungkin ini akan sangat tidak mudah, tapi Mulia bisa mencoba secara bertahap. Oke? Baik. Nah, dari ketiga langkah tersebut, kira-kira apa sih yang Mulia rasakan setelah mencobanya? Tentunya saya merasa lebih ringan dan ternyata apa yang saya di kelas dan di sini tuh berbeda. Tentunya waktu di kelas saya merasa takut dan di sini setelah saya menerapkan teknik ini, ternyata saya ada keberanian untuk menyampaikan suatu pendapat seperti itu. Oke, berarti sebenarnya Mulia itu mampu untuk menyampaikan pendapat di kelas, untuk bisa aktif di kelas. Hanya saja perasaan takut itu lebih dominan karena pengalaman Mulia yang mungkin masih belum bisa dilupakan. Ya. Tidak apa-apa, tetapi mari kita belajar untuk memaafkan pengalaman itu dan memulai kembali bahwa hari ini Mulia adalah orang yang berbeda. Oke? Baik. Dan sebelum kita akhiri sesi konseling hari ini, karena waktu juga sudah 45 menit kita berjalan dan Ibu ingin memberikan tugas rumah untuk Mulia. Nah,
Jadi tugasnya Mulia itu adalah Mulia bisa untuk berbicara kepada diri Mulia sendiri, berbicara afirmasi diri Mulia, afirmasi positif, dan bicarakan kepada diri sendiri. Sampaikan bahwa Mulia berani, bahwa Mulia bisa untuk mencoba, dan Mulia lebih percaya diri. Oke? Baik. Dan latihan berbicara juga bisa di depan cermin, bisa kepada teman-teman yang Mulia merasa dekat gitu. Nantinya ketika sesi diskusi bisa Mulia coba untuk angkat tangan dan ikut aktif. Gimana? Baik, berarti saya akan terapkan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Jadi tugasnya minggu ini adalah itu, dan Mulia bisa coba minimal satu kali aja dalam satu minggu. Mulia bisa menjawab ataupun bertanya saat di kelas nanti. Baik. Oke. Sebelum kita akhiri, Ibu mau menyimpulkan terlebih dahulu. Berarti hari ini Mulia datang ke sini itu ingin karena ada beberapa laporan guru bahwa Mulia cenderung pasif di kelas. Ternyata di balik sikap pasif itu Mulia ingin menyampaikan pendapat, hanya saja masih terjebak dalam zona nyaman di masa lalu, itu takut dirundung kembali. Tapi hari ini kita sudah belajar teknik assertive training, bagaimana Mulia bisa menyampaikan perasaan dengan lebih jujur dan lebih sopan, sehingga Mulia bisa menjadi orang yang lebih percaya diri lagi. Baik. Oke, Ibu sampaikan terima kasih. Dan setelah ini ada kelas lagi? Ada ya. Oke, kita cukupkan sesi hari ini. Dan mungkin ada yang ingin Mulia tanyakan terlebih dahulu? Sebenarnya mungkin belum Ibu. Oke, mungkin kita akan lanjut di sesi konseling selanjutnya, bisa 2 minggu atau 1 bulan yang selanjutnya, dan Ibu akan melihat bagaimana perkembangan Mulia. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke, terima kasih ya. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Doa bisa dicukupkan. Terima kasih ya sudah hadir hari ini dan mau berbicara kepada Ibu. Konseling hari ini sangat menyenangkan bersama Mulia ternyata.